Saya ikuti kamu punya pembicaraan tadi nih, topi putih nih hebat sekali. Luar biasa, mantap. Tuhan berkati. Waduh. Padehe katanya. Pertanyaan, saya mau tanggapi saja, mau tanggapi tadi. Mau tanggapi tadi yang bilang, iya, mau tanggapi saja yang tadi sama saudara laki-laki yang tadi baru kamu kasih turun itu. Yang kamu bilang kenapa orang Katolik itu tidak menikah. Sedangkan di perjanjian lama tuh, kejadian itu beranak cucu dan berkembang biak penuhi muka bumi. Jadi saya mau sampaikan, bukan dongeng, tetapi hidup selibat seperti Yesus. Kenapa orang Katolik tidak menikah? Ada yang dipanggil, ada yang tidak. Yang tidak itu kita orang awam yang menikah. Sedangkan yang bukan awam seperti imam, biarawan, biarawati itu mereka hidup selibat, tidak menikah seperti Yesus itu tidak menikah, begitu. Mungkin saya luruskan yang itu saja. Yang tadi kamu udah tinggal tertawa terus itu. Topi putih nih. Spesial sekali kau nih. Biasa hebat. Haleluya, haleluya. Misalnya menjatuhkan agama lain tapi tidak pernah sadar. Apakah kamu sudah hitung ujung bumi ini kamu sudah tahu kamu punya agama baru kamu bisa tertawa orang. Saya tidak menjatuhkan agama. Saya bertanya kenapa pastor tidak menikah karena dia tadi Katolik katanya. Saya Kristen Protestan. Iya. Jadi kita mengikuti Yesus. jadi Yesus tidak menikah kan? Iya, Yesus tidak menikah kan? Sabar. Yesus tidak menikah kan? Saya tidak tahu Yesus menikah atau tidak karena di usia Yesus 13 tahun sampai 29 di catatan di dalam Alkitab tidak ada cerita Yesus. Catatan dalam Alkitab itu ayat mana yang 29? Jangan salah, dalam kitab suci itu 30 tahun yang Yesus mulai berkarya. Tidak ada tuh. Kau bikin kitab suci dari mana? Iya, betul. Itu yang saya katakan. Kitab suci dari mana yang kau buat? Iya. Dari mana yang kau buat? Karena ini penghinaan terhadap orang Kristen. Gantian ngomong, Bu. Gantian ngomong bisa kan? Tidak. Saya tidak setuju. Bentar. Iya, Ibu tidak setuju. Silakan dijawab pertanyaan saya. Kita sesama Kristen di usia Yesus 13 sampai 29 di mana dia, Ibu? Silakan. Enggak dengar dia Pak Dehe. Oh iya. Silakan buka mic-nya, silakan buka. Mic-nya aja dibuka, disuruh buka mic-nya enggak mau. Nah, kan? Dia terlalu semangat, Pak Ustadz. Terlalu semangat, iya betul. Terlalu semangat. Mic kamu, Bu. Ya, Bu. Mic-nya dibuka. Mic kamu itu, Bu. Dibuka dulu mic-nya. Dibuka, Bu. Di samping namanya ditekan. Samping namanya. Bu, mic-mu itu dulu, Bu, dibuka, Bu. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Ya. Aduh. Makanya, Bu, jangan nyerocos dulu, gantian ngomong kita, gitu. Oh, tidak. Tadi kamu tidak kasih waktu lebih awal. Kamu tidak kasih waktu, makanya saya masuk. Siapa yang moderator di sini? Ayo, Pak Dehe pakai waktu, dia minta Pak Dehe. Gimana? Saya tidak bilang pakai waktu. Kasih kesempatan orang bicara. Mau berapa Ibu waktunya? Saya tidak pakai waktu. Saya tidak bicara tuh kamu ikut dan dengar sudah. Nanti kamu protes silakan. Iya, kalau Ibu mau pakai waktu saya bikinkan waktunya. Sekarang begini, kalau saya pakai waktu bicara jangan ada yang masuk potong. Sampai dengan saya selesai bicara. Sepakat dulu, sabar. Ibu bicara. Coba dengarkan saya dulu, Ibu bicara ya sesuai waktu Ibu. Pak Dehe bicara sesuai waktu Pak Dehe. Mau nggak? Oke. Berarti Pak Dehe tidak boleh potong ya, Pak Dehe ya. Pak Dehe topi putih tidak boleh potong. 2 menit kah? 3 menit kah? 2 menit. 2
menit saja. Oke. Itu untuk pada 2 menit. Toh? Tuh, Ibu, dari Anda duluan. Silakan ngomong, tuh. Lihat di atas Saya Anda belum tuh. sepakat waktu. Saya belum sepakat waktu itu pada kas tunjuk jari 2. Saya belum. Jangan ambil keputusan sepihak. Sepakat waktu sama-sama dulu baru kasih keputusan. Yuh. Tadi pada 2 menit. Terus, Iya itu pada. Saya belum. kamu maunya berapa? Dia 5 Saya menit 3 kasih kok, menit. Pak. Saya 2, dia kasih 5 3. menit. Pak. Jangan sembarang ya. Jangan sembarang. Saya 3 menit. Jangan ngawur loh. Enak sekali kasih waktu tak Ya kasih udah, uang. 3 ya. 3 menit, 3. Oke, 3. Ya Ibu duluan dah. Ngomel apa Ibu nih? Silakan, saya kasih nih. Saya tanggapi yang tadi topi putih ada bicara banyak tentang perjanjian lama tuh, kejadian itu. Berkembang biaklah Lihat dan ya fenomen muka waktunya ya. putih. Kenapa orang Katolik kawin? Orang Katolik kawin itu hidup selibat seperti Yesus, tidak beranak, tidak kawin. Itu yang kami ikut. Suster, pastor tidak kawin itu hidup selibat. Itu panggilan. Mau tahu? Dan perjanjian lama itu bukan dongeng. Itu firman Tuhan yang terjadi. Jadi saya tertawa. Rasa lucu di bagian mana? Memang kamu kitab suci sudah beres, kabar kamu tertawa orang. Pahami yang itu dulu. Orang Katolik hidup selibat itu ikut Yesus karena Yesus tidak beristri, tidak punya turunan. Yesus tidak berkembang biak. Ingat itu, makanya orang Katolik hidup selibat. Itu panggilan. Ada yang menikah tuh karena panggilan, ada yang tidak menikah. Kita ini orang awam, kita menikah. Tetapi mereka yang tidak menikah tuh pastor suster itu mereka biarawan biarawati. Tolong mengerti yang itu, jangan menjatuhkan agama lain ya. Kamu sehebat-hebat. Kamu jawab dulu. Selama ini menjatuhkan orang lain ke agama. Kayak kamu sudah hitung ujung bumi dan langit ini saja baru selama ini jatuhkan orang lain ke agama. Kontrol agama masing-masing dulu. Kamu kayak hebat-hebat. Saya belum tentu apa. Trafik. Begitu saja. Tanggapi sudah. Macam supere saja buat tertawa-tertawa terus. Udah, Bu? Hebat apa kamu? Udah cukup. Kamu hebat apa? Kamu sudah besok nggak masuk surga kan? Baru kamu menjatuhkan orang lain tiap saat ini. Kamu jawab sebentar Udah? itu. Sudah, saya tidak bicara, sudah. Tanggapi sudah topi putih. Suci satu nih, pakai putih semua karena suci jadi. Ya udah. Kalau topi putih itu menanggapi, Ibu kagak boleh ngomong. Oke? Sesuai aturan. Iya, tapi nanti selesai 2 menit saya tanggapi. Enggak boleh ngomong sampai waktu habis. Oke? Tuh Ibu masih ada waktunya tuh. Silakan bicara topi putih. Bicara sudah. Oke, ya udah, Pak Dehe. 3 menit. Ya, Ibu, terima kasih. Ibu sangat semangat luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya, Seram kali. yang tadi saya pertanyakan kepada narasumber yang sebelum Ibu adalah mengenai kejadian. Lalu dia mengatakan itu adalah dongeng. Ibu harus paham, ya. Yang mengatakan dongeng itu adalah beliau yang turun sebelum Ibu. Nah, lalu saya bertanya kepadanya di mana kenapa suster dan pastor tidak menikah. Lalu Ibu jawab tadi itu karena mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, di mana datanya di dalam Alkitab bahwa mengikut Yesus dilarang untuk menikah? Karena kata Ibu tadi adalah mengikut Yesus tidak menikah. Karena saya juga adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus dan saya menikah. Nah, coba Ibu jelaskan nanti di mana di dalam Alkitab kita, khusus orang Kristen, bahwa yang dipanggil artinya adalah yang menyampaikan firman Tuhan kepada umat tidak menikah. Ibu jelaskan nanti kepada kami supaya paham di mana di dalam kekristenan mengikuti Yesus tidak harus menikah. Karena di dalam
perjanjian lama Allah berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi seperti banyaknya pasir di laut dan seperti banyaknya bintang di langit. Silakan dijawab Ibu. Oke, baik, terima tuh, kasih. yang Ibu Saya sekarang. mau tanya, ini Bapak Pendeta kah? Sudah Pak Yusuf, terima kasih. Ini Bapak Pendeta kah? Ini Bapak Pendeta atau Ustadz? Dia nggak bakal ngomong kalau bukan gilirannya. Silakan Ibu tanggapi saja. Oke, baik. Yang tadi Bapak maksud perjanjian lama itu berkembang biak dan penuhi bumi. Saya ini awam dan saya tidak terlalu hafal dalam kitab suci yang ada. Hanya ada dalam ayat kitab suci entah di Injil Matius sampai dengan Yohanes, ada tertulis, ada pilihan mereka yang hidup selibat atau tidak kawin, tidak beristri. Ada ya, itu pilihan hidup begitu. Ada yang menikah. Itu Yesus ini banyak kasih perumpamaan ya. Kalau kita orang Kristen banyak perumpamaan di dalam. Banyak perumpamaan-perumpamaan. Jadi yang menjadi patokan untuk orang Katolik, Yesus itu kita punya Tuhan, Guru dan Gembala, Juru Selamat. Yesus tidak menikah, walaupun tidak tertulis secara detail di dalam Injil dari Matius sampai dengan Yohanes, tetapi kami mengikuti teladan guru kami. Yang pertama, kalau orang menikah, otomatis dia akan sibuk dengan urusan rumah tangga dan akan menghalangi orang tersebut untuk mewartakan Injil sukacita ini kepada banyak orang. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Jadi akan menghalangi orang tersebut, begitu. Dan untuk orang awam juga ada punya batasan untuk melayani. Kita juga dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita. Tetapi kita tidak bisa menguduskan orang. Ada berapa batasan-batasan. Misalnya dalam Katolik, yang menikahkan orang itu hanya berhak imam. Kalau kami awam tidak bisa. Yang membaptiskan orang itu hanya orang awam. Hanya imam. Kita orang awam tidak bisa. Itu hanya tugas pastor. Tapi kami orang awam tidak bisa. Kami yang orang awam ini bisa mewartakan kabar sukacita melalui perbuatan, ibadah kita bisa pimpin ibadah. Tapi kita tidak bisa melakukan ekaristi. Hanya orang-orang tertentu seperti yang Yesus lakukan. Perjamuan kudus terakhir itu. Seperti itu. Jadi kita orang Katolik itu mengikuti Yesus sebagai guru, juru selamat dan teladan kami yang tidak menikah sampai dengan wafat. Jadi yang tadi Bapak sampaikan 29 tahun itu Bapak karang, tidak tertulis dalam kitab suci. Yesus mulai hadir itu 30 tahun di baptis di Yordan. Itu ngawur loh, itu kitab suci buat-buat, mungkin Bapak sendiri yang baru buat ini. 30 tahun dia dibaptis di Sungai Yordan, hidup 3 tahun. 33 tahun wafat di kayu salib. Begitu. Yang dokter bilang itu Bapak sendiri yang bikin itu. Bapak dan Bapak keluarga dan turunan yang bikin. Kalau dalam kitab suci tidak ada ya Bapak ya. Saya nih awam, hanya saya sedikit keberatan dengan pernyataan-pernyataan tadi yang Bapak dengan itu. Saudara laki-laki yang tadi kamu ada, Yusuf ada kas turun itu, narasumber ya. Begitu Bapak. Oke, habis Jadi waktunya. kita mengikuti Yesus sebagai guru. Udah Bu, gak boleh ngomong lagi Anda. Sudah. Sekarang giliran dia, ya. Udah. Ya, jadi nanti saya mau tanya, begini Yusuf, sebelum saya turun, Bapak tolong tanggapi, Bapak ini pendeta, ustadz atau dari dunia mana? Oke, dah. Oh ya sudah, Topiknya. saya sudah lihat Yusuf. Sudah, aman saja Yusuf. Bapak tanggapi sudah Bapak. Udah Bu. Tertawa saja Bapak. Waduh, luar biasa Ibu sangat-sangat semangat memberitakan firman Tuhan. Tetapi sayang Saya beribu menjelaskan. sayang, ya. Kenapa saya katakan sayang beribu sayang? Ibu mengatakan bahwa Ibu punya panutan adalah Yesus, tetapi saya tanya tadi, di mana datanya yang mengikuti Yesus tidak menikah? Ibu tidak bisa menunjukkan datanya di dalam Alkitab. Artinya itu adalah hanya aturan dari manusia, bukan aturan dari Tuhan. Atau aturan dari yang disampaikan Yesus. Jadi kenapa tadi saya ketawa-ketawa Ibu? Karena Ibu mengatakan tadi
umur Yesus 13 sampai 29. Pertanyaan saya tadi Ibu adalah kemana saja Yesus itu umur 13 sampai 29 sehingga tidak tertulis di dalam Alkitab. Faham tadi. Karena terlalu semangat Ibu, tapi saya maklumilah itu. Itu yang kupertanyakan tadi. Jadi Ibu tidak bisa menjawab di mana datanya bahwa rohaniwan itu suster atau pastor, di mana datanya dalam Alkitab tidak harus menikah. Ibu tidak bisa menunjukkan data. Dan Ibu tuh juga tidak jawab tadi di mana kemana Yesus umur 13 sampai 29 tahun beliau itu. Begitu. Sekian Ibu, silakan dijawab. Sudah dengar Bu. tadi? Ya udah. Iya. Macet. Tapi memang saya tidak terlalu membaca dan tidak terlalu hafal itu. Itu di dalam kitab suci tidak pernah menyamai itu. Yang mungkin Bapak belajar itu dari 29 tahun sampai dengan 13 tahun. Lihat di dalam kitab suci saya lihat sampai itu 30 tahun yang saya baca sampai dengan 33 tahun. Tidak beda orang kitab suci hanya bisa saja Petrus itu yang ketika Yesus sampaikan itu kasih perintah kepada Rasul Petrus di atas batu karang ini kudirikan jemaat, alam maut pun tidak akan menguasai engkau. Itu kepada Rasul Petrus, dan itu takta Roma sampai dengan sekarang yang orang Katolik punya, bukan digerakkan. Kitab suci yang itu yang dipakai, jadi orang Protestan ikut masuk pakai orang Katolik punya kitab suci. Bapak, saya mau tanya Bapak sekarang, ada orang Protestan punya kitab suci kah yang sekarang terbaru yang dibuat sendiri oleh Martin Luther? Tadi Bapak bilang seperti itu toh. Sekarang saya tanya Bapak, adakah kitab suci Protestan dengan kitab suci Katolik itu beda? Ataukah orang Protestan masuk pakai kitab suci orang Katolik? Karena ketika Yesus sebelum naik ke surga, sebelum wafat dan naik ke surga, itu Yesus kasih mandat ke Rasul Petrus, dan Rasul Petrus itu dia duduk itu takhta yang itu sampai sekarang, paus yang sekarang ini sudah 266 itu mewarisi takhta dari Rasul Petrus, Santo Petrus itu. Begitu Bapak. Jadi Bapak jangan kasih pisah kitab suci Protestan, Kristen dengan Katolik lagi. Bapak jangan kasih pisah. Orang Protestan pakai orang Katolik pun kitab suci itu Bapak. Begitu Bapak Pendeta. Saya ini awam saja. Awam, dan saya sangat prihatin dengan pertanyaan tadi dengan saudara laki-laki, makanya saya bisa naik untuk saya meluruskan sebatas yang saya tahu, tidak lebih seperti Bapak, karena Bapak nih kuliah bertahun-tahun, Bapak belajar sampai dengan sekarang Bapak balik orang-orang Katolik. Toh? Bapak tidak sadar bahwa kitab suci itu orang Katolik yang punya. Dari Rasul Petrus sampai sekarang paus ada bertakhta di Roma tuh. Sejak kapan orang Protestan bikin kitab suci? Coba kalau ada baru, Bapak kasih tunjuk saya. Tanggapi saya. Oke. Moderator, sudah. Kasih ke Pendeta lagi. Oke. Toh. Iya, baik Ibu. Jadi artinya dalam pembicaraan Ibu, saya dapat kesimpulan bahwa mereka tidak menikah itu tidak ada di dalam ajaran Alkitab, ya, tidak ada datanya, begitu. Jadi hanya mencontohkan panutan, ya. Terus Ibu sempat gagal paham bahwa
Yang kupertanyakan Yesus umur 13 sampai 29. Kalau di dalam Alkitab umur Yesus ketika lahir pun sudah tercatat sampai umur ke-12. Baru nanti ada riwayatnya di umur 30 tahun. Nah, untuk Alkitab tadi itu nggak ada yang baru, Bu. Nggak ada. Sama saja. Ya. Sama saja Alkitab, Ibu. Jadi jangan Anda mengatakan punya Katolik lah Alkitab itu. Ya, siapapun yang membaca Alkitab itu adalah murid-murid Allah, murid Yesus, bukan Katolik. Katolik, Yesus tidak mengenal Katolik, ya. Biar Ibu tahu bahwa ajaran Yesus dia tidak mengenal Katolik dan juga gereja non Katolik. Ya, Ibu harus paham itu. Baru dikenal Kristen itu ketika pengikut-pengikut Paulus di Antiokhia. Baru dikatakan Kristen itu. Jangan Ibu menganggap bahwa sudah benar Katolik agama Ibu itu. Nggak ada. Yesus tidak mengenal Katolik. Ya, bahkan Allah yang menciptakan langit dan bumi pun tidak tahu dia Katolik. Nggak tahu. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak Pendeta yang terhormat. Baik. Tadi Bapak Pendeta bilang Yesus tidak mengenal agama. Sekarang saya sampaikan kembali lagi. Bapak bilang itu kitab suci orang Protestan dan Katolik itu beda. Tadi Bapak sampaikan. Makanya kenapa saya bilang bahwa Yesus sebelum wafat, sebelum naik ke surga, dia sampaikan kepada Petrus. Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Allah mau tidak akan menguasai engkau. Petrus berkata tuh dari Petrus sampai dengan sampai dengan Paus yang sekarang ini 266 ini, Paus sekarang ini, itu warisan dari Rasul Petrus sampai dengan sekarang yang Yesus kasih mandat begitu untuk mewartakan Injil sukacita nih kepada semua orang. Tadi Bapak sampaikan karena kita punya kitab suci beda. Kalau kitab suci beda berarti beda lah pemahamannya. Bapak sendiri yang bilang kitab suci Protestan dan Katolik itu beda. Bapak kan yang bilang. Kalau Bapak bilang Yesus tidak bawa agama, betul Yesus tidak bawa agama. Karena memang Bapak sampaikan bahwa kitab suci orang Protestan dengan orang-orang Kristen, bukan Kristen Protestan. Kamu tuh protes-protes, bukan Kristen. Kristen untuk semua. Itu beda. Iya, Kristen untuk semua. Protestan tuh kamu sudah turunan Martin Luther yang protes-protes itu sudah bikin kabur raya sampai sekarang ini. Balik mau ajak orang Katolik lagi. Kapan kamu agama dibentuk? Orang Katolik kenal Yesus lebih dulu baru kamu, Pak Pendeta. Saya mau kasih tahu yang itu. Bapak yang tadi kasih pembicaraan itu sama saya. Kitab suci itu beda. Jadi Bapak bilang tadi dari 12 tahun hilang sampai 13 tahun sampai 29 tahun itu tidak tertulis dalam kitab suci. Saya bilang kita nih awam yang kita lihat itu dalam kitab suci. Kalau imam kami itu mereka sekolah khusus, kalau kita tidak sampai ke sana. Yang saya bisa jawab itu tertulis secara langsung di kitab suci. 30 tahun sampai 30 tahun yang saya bisa bahas dengan Bapak. Tapi 29 tahun sampai 13 tahun itu Bapak yang belajar, bukan saya. Itu bukan bidangnya saya, Pak Pendeta ya. Tolong mengerti yang itu. Yang saya pertanyakan kembali itu Bapak Pendeta, yang tadi Bapak bilang itu di Kejadian itu berkembang biaklah muka bumi. Yesus itu penggenapan firman Allah yang nyata. Begitu, Yesus tidak kawin, tidak punya istri. Makanya orang Katolik itu ikut ada dalam kitab suci yang Yesus tidak sampaikan secara terang-terang. Karena Yesus itu banyak perumpamaan, Bapak Pendeta. Kalau di dalam kitab suci Katolik, tadi Bapak bilang itu Protestan, dari Katolik itu beda. Kalau sudah ada perbedaan, maka kita akan beda pendapat, Bapak. Kitab suci sudah beda, kita akan beda pendapat. Kita tidak akan ketemu dia punya solusi. Kitab suci kita sudah beda. Jadi tidak sepaham dengan Bapak Yusuf, moderator. Halo, Yusuf. Iya. Kenapa, Bu? Kok dengar atau Apa? tidak? Iya, begitu saja. Udah waktumu habis, Bu. Oke? Iya. Udah diam Begitu, kau. sudah cukup. Di Papua sudah jam 12 malam, 12:30, jadi saya mau tidur, Pak Pendeta. Dengarkan dulu jawabannya dari pendeta ini, jawabannya dengarkan dulu baru turun. Oke? Ya, sabar dulu. Sabar dulu, Ucup kok diam-diam jadi saya sapa kau
supaya kau lihat saya lagi begitu. Iya, jadi Bapak Gimana? Pendeta, Silakan. kalau kitab suci kita sudah beda, otomatis pemahaman kita juga beda. Tadi Bapak yang bilang, toh kitab suci Protestan dengan Katolik itu beda. Jadi pemahaman kita beda. Tidak akan sama. Kita ikut Yesus yang tidak punya istri dan tidak kawin itu. Kalau Bapak mungkin ikut Yesus yang punya istri dan anak, karena kitab suci kita beda. Oke, terima kasih. Selamat malam. Tanggapi aja, Pak De. Tertawa. Masa pikirin, tertawa biarkan untuk saya. Iya, saya senang Ibu, makanya tertawa, senang, bahagia, bisa Tapi kalau mengingat, Tuhan tahu. iya, bisa berdiskusi dengan Mace malam ini. Terima kasih ya, sudah dibagi waktunya. Jadi Ibu selalu mengira tadi di pertanyaan saya bahwa di dalam Alkitab apakah ada perintah untuk tidak nikah bagi pelayan Tuhan. Tetapi Ibu selalu mutar-mutar. Artinya tidak ada di dalam Alkitab, hanya perintah manusia. Itu yang sebenarnya, Bu ya. Karena Ibu tidak menjawab tadi. Saya hanya jawab segitu saja, Bu, karena sudah malam kata Ibu tadi. Takutnya Ibu terganggu waktu istirahat. Oke, Udah. terakhir Yusuf, moderator luar biasa. Terakhir Pak Pendeta tadi bilang orang Katolik dengan Protestan punya kitab suci beda, jadi kita tidak akan ketemu. Oke, Bapak paham toh? Tidak akan ketemu dia punya jawaban. Karena Bapak punya orang Protestan punya kitab suci dengan orang Katolik itu beda. Yang Bapak pertanyakan saya akan jawab sesuai kitab suci Katolik. Jadi Bapak tidak akan ketemu. Bukan saya les-les, bukan saya putar-putar. Begitu Yusuf, sampai di sini terima kasih dan kau sudah mengadu domba orang Kristus, orang pengikut Yesus ini kau sudah mengadu domba Yusuf. Kau ingat baik-baik Yusuf. Yusuf. Tidak ada Ini mengadu adu domba domba. ini. Turun dah musuh saya. Coba adu domba. Adu domba saya pula dituduh pula.